Good morning, dear student. How are you today? I hope you are fine, healthy, and still do the health protocol. So, welcome back to our e-learning of English subject for 8th grade student of SMPN 2 Susut. And our materials today is about sentence writing of suggestion. Oke anak-anak, jadi selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring bahasa Inggris untuk siswa kelas 8 SMP 2 Susut. Dan materi kita kali ini adalah tentang sentence writing of suggestion. Jadi menulis kalimat suggestion. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa itu suggestion, nah sekarang kita belajar tentang bagaimana menulis kalimat suggestion sesuai dengan strukturnya. Okay. As usual, before we start our learning activity, we will take a look to our learning objective for the materials today. Jadi anak-anak, seperti kegiatan sebelumnya, ya, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, kita akan membahas learning objective atau tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Oke, jadi melalui kegiatan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu. Yang pertama, di sini, anak-anak mampu, ya ini, mengungkapkan dan merespon teks transaksional lisan dan tulis tentang himbauan atau saran, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan suggestion, dengan lafal dan intonasi yang benar serta baik. Nah, yang kedua, anak-anak mampu menulis teks interaksi yang melibatkan ya tindakan memberi informasi terkait himbauan dan saran atau suggestion secara pendek dan sederhana. Jadi poinnya dua. Yang pertama, anak mampu mengungkapkan dan merespon teks transaksi lisan, transaksional, ya lisan maupun tulis tentang himbauan atau suggestion. Yang kedua, anak mampu menulis teks lisan maupun tulis pendek dan sederhana tentang suggestion atau himbauan. Oke. Next, let's read the examples. So here's I have several examples for you about suggestion as the review. Nah, jadi di sini Miss punya beberapa examples contoh ya tentang suggestion. Jadi ini juga untuk mereview apa yang sudah anak pelajari di pertemuan sebelumnya. Okay, so let's take a look. Nah, number 1. What should I do? Nah, ini adalah digunakan untuk asking for suggestion, meminta saran. You can repeat after me. Jadi anak-anak boleh melatih atau menirukan pengucapannya setelah contoh dari Miss. Ya, this one. What should I do? Dan this one, giving suggestion, memberikan saran. You should be careful on the street. What should I do? You should be careful on the street. Artinya di sini, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus berhati-hati di jalan raya. Itu contohnya. Next. What should we do? What should we do? We should study harder. We should study harder. Sini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kemudian sarannya adalah kita harus belajar lebih giat. We should study harder. This one, should we go out? Should we go out? No, we shouldn't. No, we shouldn't. We shouldn't go outside. We shouldn't go outside. Yang ketiga ini artinya, haruskah kita keluar? Tidak, kita tidak harus keluar. Ya, kita tidak harus pergi keluar. Okay, so here's are the examples. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau meminta saran, anak-anak bisa bilang, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Should we? Haruskah kita? Should we go out? Should we study harder? Misalnya seperti itu. Kemudian giving suggestion-nya, bisa menggunakan kata you should be. Ya, we should be. We should. We shouldn't. Sini, no, we shouldn't. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini dibacanya bukan should, ya, tapi should. Jadi L-nya itu tidak terdengar anak-anak. Should, okay? Shouldn't, should be. Okay? Let's move.
Okay, do you remember what word used to indicate suggestion? Nah, jadi apakah Nana ingat? Minggu lalu kita sudah bahas ini. Kata apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat suggestion atau himbauan? Ayo, coba dipikir. In a count of 5, nah dalam hitungan kelima. Kira-kira anak ingat nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5. So, do you remember? Here are the words. Jadi, kata yang digunakan, kalau anak-anak ingat tadi, examples-nya, kata apa yang sering diulang-ulang dari contoh pertama sampai dengan contoh ketiga? Katanya adalah should and should not. Ya, harus dan tidak harus, ya. So that's the word that indicate the suggestion. Jadi, dua kata ini, ya, atau biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai modals atau auxiliary verb, adalah kata yang menunjukkan kalimat suggestion. Should, should not. Okay, let's move. Okay, let's review a little bit about what suggestion is. Kita review sedikit tentang apa itu suggestion. So, suggestion is an expression to give advice about something to other people. Ya, an expression to give advice about something to other people. Artinya, suggestion atau himbauan atau saran ini adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk memberikan advice, saran kepada seseorang tentang sesuatu, ya, memberikan saran tentang sesuatu kepada orang lain. Boleh, ya. Jadi poinnya adalah suggestion itu ungkapan memberikan saran, itu aja. Next, people can accept or reject our suggestion. Nah, orang bisa menerima maupun menolak saran dari kita. Itu bedanya suggestion dengan yang anak-anak pelajari di pertemuan pertama, obligation. Kalau obligation harus dilakukan, sedangkan suggestion di sini bisa diterima, bisa ditolak. Jadi tidak mengikat. Itu intinya, ya. Tidak harus dilakukan. And next, nah, the auxiliary verb indicate suggestion are should and should not or shouldn't. Jadi ada dua auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan dalam suggestion ini. Yang pertama, should, harus artinya. Yang kedua, should not, tidak harus. Atau bisa juga disebut dengan shouldn't. Nah, contohnya, you should go to the dentist soon. You should go to the dentist soon. Kamu harus pergi ke dokter gigi segera. Itu sarannya. Kalau mau diterima, good, bagus. Kalau misalnya ditolak pun, no problem, ya. Ditolak pun gak ada masalah. Sedangkan yang kedua, they shouldn't leave the house. They shouldn't leave the house. Artinya, mereka tidak harus, ya, atau sebaiknya tidak meninggalkan rumah. Okay, now let's move to sentence writing using should and should not or shouldn't. Nah, jadi yang berikutnya ini adalah tentang penulisan kalimat suggestion menggunakan kata should dan should not atau shouldn't. Okay. Before that, nah ini biasanya masih membuat anak-anak bingung. Jadi ada yang namanya suggestion, pronouns anak-anak. Jadi pronouns ini adalah bagian dari kalimat. Ya, pronouns ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Oke, jadi kata ganti ini biasanya yang membentuk kalimat dalam bagian, ya, subjek dan objek. Itu yang harus anak-anak ingat. Jadi pronouns untuk subjek itu contohnya ada I, you, he, she, it. Itu untuk first person, second person, atau third person singular. Artinya kata ganti orang pertama tunggal, ya, kedua tunggal, ketiga tunggal, ya. I, saya, you, kamu, he, dia, laki-laki, she, di sini dia perempuan, it biasanya digunakan untuk menunjukkan kepada binatang ataupun makhluk hidup kecuali manusia maupun benda mati, ya. Nah, berikutnya ada juga di sini yang bentuk plural, artinya jamak.
Contohnya we, kami, you, kamu, they, mereka. Lalu di sini ada juga ini untuk subjek ya. I, you, they, we, he, she, it itu untuk subjek. Sedangkan untuk objek, I berubah menjadi me. Ya. Kemudian you tetap you bentuknya. Sedangkan he itu subjek, sedangkan objeknya adalah him. She jadi her. It tetap it. We berubah menjadi us. You di sini tetap you. They jadi them. Contoh. Saya bertemu dia. Ya, saya bertemu Boni. Boni ini kan dia laki-laki. Berarti saya akan bilang I met him, bukan I met he, tapi I di sini subjeknya I, subjeknya him. I met him. Ya. Misalnya, dia bertemu saya. She, dianya perempuan ya. She met me. Atau misalnya nih. Kami melihat mereka. We saw them. Ya. We saw them. Itu contohnya. Nah, ini. Biar Nana lihat jelas, oke? Nah, jadi subjeknya seperti ini. Ada I, you, he, she, it, we, you lagi ya. Jadi you itu bisa artinya kamu, bisa juga artinya kalian. Dua artinya. Dan they. Kemudian objeknya me, you, him, her, it, us, you, them. Okay, so that's about the pronouns. Itu tentang pronouns-nya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kalimatnya. Affirmative sentence using should. Nah, jadi yang pertama ini adalah kalimat afirmatif atau kalimat positif dengan menggunakan kata should. Okay, the first sentence. Contoh yang pertama di sini. You should bring a raincoat. You should bring a raincoat. Kamu harus membawa mantel hujan, ya, atau jas hujan. And next, we should speak slowly. We should speak slowly. Kita harus bicara pelan-pelan. Okay? We itu artinya kita. Ya. Now let's take a look to the pattern. Kita lihat sekarang patternnya gimana polanya. Jadi you di sini disebut dengan subjeknya anak-anak. Ya. Jadi pronouns yang tadi kalau anak-anak ingat. Kemudian ada kata should. Ya. Menunjukkan suggestion. Bring di sini adalah verb one-nya. Raincoat itu objeknya. Ya, jadi pola kalimatnya ada subjek, kemudian diikuti kata should, diikuti kata kerja bentuk pertama, dan ada objek yang terakhir. Lalu yang berikutnya bagaimana? Nah, we ini tetap subjek ya. Kemudian ada kata should seperti biasa. Speak verb one. Slowly di sini bukan objek namanya tapi complement, pelengkap atau keterangan. Jadi setelah kata kerja di sini ya bisa diikuti oleh objek ataupun komplement, tergantung bentuk kata kerjanya. Kalau misalnya kata kerjanya transitif, artinya perlu objek. Membawa, apa yang dibawa? Oh, berarti dia perlu objek. Membawa jas hujan. Kalau di sini, kata kerjanya intransitif. Ya, tidak perlu objek dia. Perlunya keterangan. Berbicara. Berbicaranya harus bagaimana? Oh, ternyata berbicaranya harus pelan-pelan. Perlu komplement atau keterangan. Ya. Oke. Jadi pola yang pertama ingat ya, ada subjek, kemudian ada kata should, ada verb one, ada objek atau complement. Berikutnya, contoh yang ketiga. Oke, ada. Miko should buy a new bag. Miko should buy a new bag. Miko harus membeli tas baru. Sarannya ya, Miko harus membeli tas baru. Kalau ditolak sama Miko, nggak mau beli tas baru ya boleh saja karena ini saran, oke? Okay? Nah, Miko di sini adalah subjek. Next, ada should, and then verb one, buy, dan a new bag adalah objeknya. Oke? Okay? Nah, kita sudah punya 3 contoh tadi. Sekarang kita lihat sentence pattern-nya gimana. Nah, sentence pattern untuk kalimat negatif, kalimat positif dari suggestion atau himbauan adalah seperti ini anak-anak. Jadi ada subjek, kemudian diikuti kata should, diikuti verb one, ya, kata kerja bentuk pertama, diikuti objek atau complement, dan ingat terakhir ada tanda titik. Oke, jadi seperti ini anak-anak. Subjek. Kemudian ada kata should.
kemudian ada verb 1, ada objek atau complement, dan yang terakhir jangan lupa tanda titiknya ya. Nah, inilah pola kalimat untuk suggestion. Oke, kita lanjut. Sejauh itu paham ya. Jadi pola kalimat untuk yang positif adalah seperti ini. Ada subjek, kemudian diikuti kata should, ya harus artinya, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama, kemudian objek atau complement, dan yang terakhir tanda titik. Ingat ya anak-anak, kalau kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar itu tanpa awalan to ataupun akhiran ing. Contoh, kalau membeli bahasa Inggrisnya ya buy, bukan to buy, bukan buying. Oke. Next, negative sentence using should not or shouldn't. Okay. First example, the kid shouldn't play too much. The kid shouldn't play too much. Anak-anak seharusnya tidak bermain terlalu lama. Boleh bermain tapi tidak tidak berlebihan. Oke. Nah, yang kedua, we should not eat junk food. We should not eat junk food. Kita seharusnya tidak makan makanan cepat saji, ya. Junk food itu makanan cepat saji. Seperti misalnya makanan yang kita beli di gerai makanan. Contoh misalnya kayak fries, kentang goreng, kemudian ayam goreng, misalnya terlalu sering itu nggak baik. Tuh. Oke, nah sekarang kita lihat pola kalimatnya seperti apa ya. The kids, ini subjek, and then shouldn't, ya, karena kalimatnya negatif maka kita menggunakan kata should not atau shouldn't. Kemudian play, itu verb 1. Too much, itu adalah complementnya, ya, keterangannya. Jadi anak-anak sebaiknya tidak bermain terlalu lama. Kedua, we should not eat junk food. We, subject, should not, auxiliary-nya ya. Kemudian eat, ini verb 1, junk food, objeknya ya. Jadi apa yang dimakan? Oh, junk food. Oke, jadi pola kalimatnya sama seperti tadi, cuma bedanya kalau di positif menggunakan kata should saja, sedangkan di negatif should not. Oke, jadi subjek, kemudian diikuti kata should not untuk negatif, verb 1 tetap, ya, kata kerja bentuk pertama, kemudian ada complement atau objek. Kita lihat, ada contoh berikutnya kah? Ya. Dira should not come late. Dira should not come late. Dira seharusnya tidak datang terlambat. Dira harusnya tidak datang terlambat. Pola kalimatnya, Dira, subject, should not, seharusnya tidak, come, datang, late, complement. Ya, jadi datang bagaimana? Datang terlambat. Ya, jangan datang terlambat. Pola kalimatnya, subject, ya, di sini subject, should not, verb 1, kemudian diikuti dengan objek or complement, dan yang terakhir tanda titik. Oke, untuk kata should not bisa disingkat menjadi shouldn't. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk kata should not bisa disingkat menjadi ini, shouldn't. Oke, jelas ya. Jadi polanya adalah subjek dulu, kemudian kata should not karena kalimatnya negatif, kemudian verb 1 tetap, kemudian objek complement, ya, bisa objek atau complement tergantung kata kerjanya tadi. Kalau misalnya kata kerjanya it, ya pasti objek. Kalau misalnya come, pergi, datang, pasti diikuti oleh complement, keterangan. Dan terakhir ingat anak-anak tanda titik di kalimat ya. Dan diperhatikan juga, awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu artinya huruf besar ya, Nana, bukan huruf S yang dibesarkan, tapi huruf kapital gitu ya. Jadi dalam menulis kalimat, perhatikan hal-hal kecil seperti itu. Diawali oleh huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, next. Sentence pattern untuk interrogatifnya.
Interrogatif ini sebenarnya jarang ya anak-anak, cuma untuk pengetahuan anak-anak kita bahas. Jadi interrogatif itu adalah kalimat tanyanya. Jadi kalau misalnya saya mau bilang, haruskah saya minum obat? Haruskah saya tidak makan junk food itu misalnya? Gimana bahasa Inggrisnya? Jadi di sini. Yang pertama, should I bring raincoat? Nah, haruskah saya membawa jas hujan? Jawabannya bisa yes, you should. No, you should not. Ya, kamu harus membawa jas hujan, atau tidak, kamu tidak harus membawa jas hujan. Nah, yang kedua contohnya sini. Should Bono buy a new bag? Haruskah Bono membeli tas baru? Jawabannya bisa yes, he should. Ya, dia harus. No, he should not. Tidak, dia tidak harus. Karena ini saran, jadi orang pun bisa punya pendapat yang berbeda. Ya, dia harus beli, soalnya tasnya sudah mulai berlubang. Atau yang lain bilang, oh nggak perlu, tasnya masih bisa dijarit. Gitu. Jadi, pola kalimatnya seperti ini anak-anak. Yang di awal bukan objek, karena bukan subjek, tapi kata tanya, karena kalimatnya ada kalimat tanya. Jadi untuk interrogatif, yang pertama adalah should, kemudian subjek, contohnya di sini Bono, kemudian verb one, kemudian object, and the last one is question mark, dan yang terakhir itu tanda tanya atau tanda tanya. Jadi polanya seperti ini. Contoh, should Bono buy a new bag? Tanda tanya kan, ya. Should artinya harus. Bono, ya. Kemudian buy, membeli. A new bag, objek, kemudian ada question mark. Ya, jadi polanya seperti itu. Ini sekedar pengetahuan aja untuk anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Oke, berikutnya ada kalimat suggestion atau saran menggunakan kata should be. Apa bedanya? Kalau tadi should diikuti oleh kata kerja, sedangkan should be diikuti oleh, kita cari tahu nanti ya. Contoh, di sini kalimatnya. You should be careful on the street. Parents should be patient to the children. You should be careful on the street. Artinya kamu harus berhati-hati di jalan. Yang kedua, parents should be patient to children. Artinya orang tua harus sabar kepada anak-anaknya. Kita lihat pola kalimatnya. You tetap di sini subjek. Kemudian ada kata should be. Nah, setelah should be ini adalah adjective. Adjective itu kata sifat anak-anak, bukan kata kerja lagi. Kenapa? Karena di sini ya, should-nya sudah menggunakan kata be. Be inilah yang mewakili kata kerja. Jadi setelah be diikuti oleh kata sifat. On the street, complement. Nah, yang kedua, parents, subjek. Kemudian diikuti kata should be. Kemudian patient, ya, patient itu artinya sabar, kata sifat, dan to children ini adalah objeknya. Ya, jadi dalam bahasa Inggris ada banyak arti dari satu kata. Contoh di sini patient. Kalau anak cari di kamus mungkin ada yang bilang, "Loh Miss, patient itu artinya pasien." Ya, tergantung penempatannya. Ya, kalau di sini artinya patient itu adalah sabar sebagai kata sifat. Kalau misalnya saya bilang, "I became a patient," saya menjadi seorang pasien. Ya, itu beda. Patientnya di sana artinya pasien. Jadi hati-hati ketika menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi pola kalimatnya untuk should be adalah seperti ini anak. Subject, kemudian should be, adjective, kemudian complement atau objek, dan yang terakhir tanda titik. Nah, kita lanjut. Contoh berikutnya. She should be relaxed. She should be relaxed. Dia harus relax. Relax itu artinya tenang. Nah, she, subject, should be, relax, adjective, ya. Nah, pola kalimatnya seperti ini. Subject, should be, adjective, kemudian bisa diikuti oleh objek atau complement jika perlu, dan yang terakhir pasti ada tanda titik, ya. Jadi seperti ini. Yang pasti ada ini. Subject, should be, dan adjective, dan yang terakhir tanda titik. Oke, itu untuk penggunaan should be. Berikutnya, kalau tadi ada should be, should not be sekarang, ya. Tidak harus, artinya sama tidak harus, cuma penggunaannya menggunakan kata
sifat. Nah, di sini, we should not be rude to other people. We should not be rude to other people. Kita seharusnya tidak kasar ya kepada orang lain. Kita seharusnya tidak kasar kepada orang lain. Yang kedua, adult shouldn't be angry to children. Adult shouldn't be angry to children. Orang dewasa seharusnya tidak marah kepada anak kecil. Polanya, subject, ya di sini we adalah subject, kemudian diikuti kata should not be, kemudian rude itu adjective, to other people itu objeknya. Sama juga adults itu subject, should not be itu auxiliary atau modelsnya, kemudian adjective kata sifatnya, to children itu objek. Jelas ya. Berikutnya, contohnya, he should not be hurried on the street. He should not be hurried on the street. Dia seharusnya tidak terburu-buru di jalan. Dia harusnya tidak terburu-buru di jalan. He itu subject, should not be ini seharusnya anak-anak ya. Kemudian hurried itu adjective, kemudian on the street itu complement. Nah, pola kalimatnya, nah ini, Nah, ini harusnya should not. Oke, should not be. Nah, jadi polanya seperti apa? This one. Subject, kemudian diikuti kata should not be, kemudian adjective, kemudian ada objek atau complement, dan yang terakhir ada tanda titik. Nah, kata should not, seperti biasa tadi, should not be ini bisa disingkat menjadi shouldn't be. Nah, polanya seperti ini. Subject, kemudian ini should not be, adjective, kemudian ada complement. Ya, dan yang terakhir tanda titik. Oke. Jadi sebenarnya berbedanya tadi kalau di should langsung menggunakan kata kerja, ya, sedangkan di should not be ini, di should not be ini menggunakan kata adjective karena sudah ada be itu. Nah, berikutnya. Oke, now make your own summary. Jadi setelah tadi penjelasan Miss yang cukup panjang ya, anak-anak, silahkan anak-anak buat rangkumannya. Kira-kira poinnya tadi kalau misalnya mau menulis kalimat suggestion itu apa ya? Kan menggunakan kata should sama should not. Oke, apakah langsung saya menulis kata should di awal kalimat atau ada apa di awalnya dulu? Apakah itu subjek atau objek namanya yang di awal? Seperti itu, ya. Jadi buat ringkasan anak-anak dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, berikutnya, so there's an exercise. Jadi ada latihan untuk anak-anak, latihannya secara daring ya. So I will share the link through our WhatsApp group, and there's also a token. Jadi anak-anak nanti linknya akan Miss kirim melalui WA group Mapel Bahasa Inggris di masing-masing kelas ya. Dan anak-anak login, klik linknya, kemudian masukkan tokennya untuk bisa mengerjakan latihan. Nah, latihan ini sebenarnya sudah ada di handout materi sentence writing suggestion yang Miss sudah share kemarin sebelumnya. Jadi kalau anak-anak sempat buka handoutnya kemudian coba jawab, anak-anak pasti akan tahu jawaban dari exercise 2 yang anak-anak kerjakan secara daring kali ini di Google Form. Jadi latihannya nanti lewat Google Form ya. Oke. Nah, latihan ini sebisa mungkin anak-anak kerjakan sekarang karena secara online ya, nanti skornya langsung keluar. Anak-anak bisa share screenshot nilainya di WhatsApp group masing-masing kelas untuk Mapel Bahasa Inggris ya. Batas waktunya sampai malam ini. Ya, diusahakan sampai malam ini. Jika ada kendala, anak-anak harap menyampaikan kepada Miss ya. Apa alasannya misalnya tidak bisa jawab sekarang juga gitu. Oke.
Next. Nah, jika tadi exercise artinya latihan, sekarang ini adalah assignment. Assignment-nya tugas anak-anak. So it's a practice time, ya. Kita lihat di sini instruksinya. Please give suggestion based on each situation given below, ya. Write your sentence using word should and should not or shouldn't. One example has been given. Nah, contoh yang pertama di sini artinya adalah berikan saran ya untuk masing-masing situasi yang ada di bawah ini ya. Jadi di gambar ini ada situasi, anak-anak berikan saran. Kemudian tulis kalimat saran anak-anak menggunakan kata should dan kata should not. Satu contoh sudah diberikan. Nanti kita lihat contohnya. Direction yang kedua atau instruksi yang kedua adalah after writing the suggestion, make a video or voice recording when you are presenting your suggestion. Send your work to your English teacher via WhatsApp. Nah, jadi yang kedua itu setelah anak-anak menulis, nanti ya, buatlah rekaman video ataupun rekaman suara anak-anak ya membaca atau mempresentasikan kalimat suggestion, kalimat saran yang anak-anak tulis tadi. Nah, kirim foto kalimat anak-anak dan juga rekaman anak-anak kepada Miss melalui WhatsApp. Contoh di sini ya, kita lihat situation yang pertama. Mr. Putu office is really dirty. Ya. Mr. Putu office is really dirty. Kantornya Mr. Putu ini dirty. Anak-anak cari tahu, apa itu dirty ya? Sarannya apa kira-kira? Nih, udah kelihatan kan dari gambarnya, oh dirty itu berarti begini gitu. Saran yang anak-anak akan berikan apa? Oke. Gunakan dalam bahasa Inggris. Number 2, Andy drive car fast and get accident. Andy mengendarai mobil dengan fast dan akhirnya dia mengalami accident. Nah, nomor 3, I get fever since last night. I get fever since last night. Saya mengalami fever. Nih, kira-kira dia kenapa ini ya? Since, sejak, last night, kemarin malam. Nomor 4, the kid climbed the high tree. The kid, nah ngapain tuh di pohon? Kira-kira sarannya yang mau anak-anak berikan apa? Nomor 5, some people run on the stairways. Beberapa people, orang, run. Jadi mereka run di stairway. Stairway itu nih, lihat gambarnya. Kira-kira apa ya? Ya, tangga kan? Ya, jadi mereka run di tangga. Sarannya harus bagaimana? Nomor 6, we will go to school but it rains outside. Kita akan pergi ke sekolah tapi di luar rain. Nih, rain. Kira-kira sarannya mau bilang apa? Oke, jadi ini kan kejadian yang sebenarnya sehari-hari sudah anak-anak temui. Nah, sekarang berikan saran untuk kejadian ini. Sarannya dibuat dalam kalimat bahasa Inggris menggunakan kata should atau kata should not. Contoh, tadi kan dibilang ada satu contoh ya. Oke, ini contohnya. Jadi nanti anak-anak mempresentasikannya seperti ini. Oke, good morning, my name is from 8 class number. Here are my suggestions based on situation from number 1 to number 6. Nah, jadi di sini anak pertama bilang dulu nanti di dialognya. Salam, bisa good morning, good afternoon, good evening, ya. Kemudian sebutkan nama anak-anak, kelas apa, kelas 8 apa, nomor absen berapa. Ya, contohnya kalau di sini Miss gunakan namanya Miss. Good morning, my name is Dewa Ayudarini. I'm from 8C class number 33, ya. Itu contohnya. Kemudian anak bilang di sini, berikut ini adalah saran saya berdasarkan situasi pada gambar nomor 1 dan 6. Sampai dengan nomor 6. Number 1. Tadi apa? Ya. Nah, di sini sudah diberikan contoh nomor 2. Nomor 2 contohnya, anak-anak cukup buat satu kalimat aja ya. Di sini Miss berikan 2 contoh kalimat, artinya bisa menggunakan kata should atau kata should not. Nah, yang pertama misalnya, ini kan, ya, Andy drive cars fast and get accident. Jadi Andy mengendarai mengendarai mobil dengan cepat dan mengalami kecelakaan. Sarannya seperti ini, bisa Andy should drive car carefully. Andy harus mengendarai mobil pelan-pelan dengan hati-hati, atau sarannya juga bisa seperti ini. Andy should not drive car fast. Andy seharusnya tidak mengendarai mobil dengan cepat. Jadi pilih salah satu. Cukup buat satu kalimat saja ya. Jadi anak-anak nanti tinggal membuat 5 kalimat. Oke, setelah selesai kalimatnya ditulis ya. Anak-anak
buat rekaman video boleh, rekaman suara boleh, ya. Mau dihafal, jika bisa dihafal, ya tanpa membaca, it's good, really good, sangat baik. Tapi misalnya anak-anak tidak mampu menghafal, ya tidak apa-apa, anak-anak boleh anak-anak baca. Selama misalnya bukunya jangan sampai menutupi wajah anak-anak ketika membuat rekaman video, supaya Miss juga bisa lihat facial expressionnya anak-anak atau ekspresi wajahnya bagaimana. Ya, jelas ya. Kalaupun tidak bisa membuat rekaman video, anak-anak bisa membuat rekaman suara. Cuma ada poin yang kurang mungkin di sana, ketika anak-anak mengirim rekaman suara, Miss tidak bisa melihat performance atau facial expression anak-anak. Itu aja poin di sananya yang kurang. Jadi poin untuk ekspresi wajahnya yang Miss tidak bisa lihat seperti itu. So that's your task or assignment. Jadi ini adalah tugas anak-anak. Untuk tugas ini anak-anak bisa kerjakan atau waktu pengumpulannya selama 1 minggu. Ya, jadi anak-anak bisa setor nanti paling lambat hari Selasa minggu depan, ya, sebelum kita bertemu untuk pembelajaran yang berikutnya, ya. Jadi silahkan anak-anak bisa kerjakan. Waktu pengerjaan tugas ini adalah 1 minggu, Miss berikan waktu, ya. Selasa minggu depan itu tenggat waktunya, jadi silahkan kerjakan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, okay? So that's all about our materials today. It's quite long, almost 40 minutes. Jadi hampir 40 menit ya, cukup panjang juga penjelasannya dari Miss. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini. Jika anak-anak ada pertanyaan seperti biasa, bisa ditanyakan kepada Miss melalui WhatsApp, ya. Jadi silakan tanya melalui WhatsApp group, jangan malu-malu. Daripada nanti anak-anak bingung ya, kalau nggak ngerti tugasnya seperti apa, anak-anak bisa tanyakan. Jadi untuk tugas ini sebenarnya sama seperti tugas anak-anak untuk materi obligation. Membuat kalimat dulu, kemudian membuat rekaman, ya. Rekamannya boleh rekaman video, boleh rekaman suara. Jika misalnya tidak bisa mengirim rekaman video atau terkendala mungkin HP-nya rusak, kameranya blur, ya silakan boleh rekaman suara. Yang penting anak-anak nyetor tugas, jadi ada nilai, ya, daripada tidak nyetor tugas nilainya kosong. So that's all for our materials today. Thank you so much for your kind attention, and we'll see each others on the next meeting. Jadi anak-anak, sekian untuk pembelajaran kali ini. Miss ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan keseriusan anak-anak belajar daring untuk materi kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi yang baru. So thank you so much. Have a good day and stay safe and stay healthy.